Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wal Ikram. Saya mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 2 Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya mengajar matematika di SMA Negeri 2 Sebulu, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Selamat menyaksikan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Gimana kakak kalian hari ini, anak-anak? Sehat semua? Pastinya masih semangat ya? Walaupun sudah siang. Kebetulan semangat ini. Oke, kita cek dulu semangatnya. Apakah masih sama semangatnya waktu pagi? Oke, semangat pagi. Ada yang nggak masuk? Ini saya lihat kok kayaknya ada bangku kosong. Ya. Saya akan cek dulu ya absensinya. Ini kelas 10 kan? Ya. Chelsea Olympia. Hadir Pak. Deca. Hadir Pak. Desi Ayu. Kasmawati. Muhammad Iqbaldo. Siva Nur Aulia. Hadir Pak. Tania. Hadir Pak. Oke. Oke anak-anak, untuk pagi ini, siang ini kita akan belajar kembali matematika, di mana pada siang ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan membuat dulu kesepakatan kelas ya. Ini selalu kita buat supaya tidak ada yang main-main pada saat pembelajaran. Jadi yang pertama itu kesepakatannya itu adalah jika ada siswa yang ingin izin ke WC atau izin keluar kelas, silakan angkat tangan dan sampaikan alasannya, tujuan izinnya ya. Kemudian yang kedua, pada saat masuk kelas itu wajib mengucapkan salam ya. Kemudian yang kelima, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan dan silakan disampaikan apa yang ingin ditanyakan ya. Kemudian untuk masalah penilaian yang akan dinilai pada pertemuan kali ini itu ada 3: pengetahuan ya, keterampilan, dan sikapnya kalian yang akan dinilai nanti.
pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi ini atau pada siang ini adalah sistem ketidaksamaan linear dua variabel, ya. Dimana pada minggu lalu kita sudah membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas sistemnya, ya. Nah, kalau membahas masalah sistem, otomatis akan ada dua persamaan atau ketidaksamaan yang akan diselesaikan. Kalau misalkan akan ada kalian yang mau jual sepeda, yang satu itu sepeda gunung, yang satu itu sepeda balap, ya. Kemudian akan menentukan keuntungan sepeda itu. Jadi melalui data-data yang kalian kumpulkan nantinya, itu bisa kalian menghitung bahwa oh, sekian sepeda yang saya stok yang bisa saya jual di toko saya sehingga mendapatkan keuntungan yang sesuai keinginan saya, ya. Oke, paham sampai sini? Jadi tujuannya yang akan kita bahas yang pertama itu adalah peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian, ya, mampu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Jadi yang akan kalian capai pada siang ini yaitu kalian itu mampu nanti menentukan himpunan penyelesaiannya melalui metode gambar atau metode grafik. Kemudian yang kedua yaitu adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem ketidaksamaan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di sini itu adalah masalah kontekstualnya. Jadi nanti kalian itu akan dipandu bagaimana untuk membuat model matematikanya dulu. Setelah buat model matematikanya, nanti kalian aplikasikan ke dalam sistem ketidaksamaan. Kalau sudah, saya misalkan buat untuk mengingat yang kita pelajari minggu lalu, ini kan saya buat misalkan persamaannya X tambah, kalau ini kita menentukan himpunan penyelesaiannya kayak mana? Langkah apa yang paling duluan yang kita tentukan? Apa yang paling pertama yang kita tentukan? Menentukan titik potong. Nah, dalam menentukan titik potongnya, ya, dalam menentukan titik potongnya itu kita bisa menggunakan dua model. Tapi yang saya jelaskan minggu lalu itu adalah menggunakan model tabel, ya. Misalkan di sini X, Y, maka di sini X, Y. Nah, kayak gimana langkahnya? Langkah pertama yang mana yang kita dahulukan? Kita misalkan apa? Misalkan X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka jadi otomatis ini menjadi 2. Selanjutnya, kalau misalkan Y-nya itu sama dengan 0, maka otomatis X-nya 4. X-nya 4. Dari mana dapat 4? 4 dibagi 1. Jadi ini menghasilkan 4. Ya, itu setelah menentukan titik potong, apa lagi? Pertanyaannya kayak gini. Misalkan saya akan membuat dua jenis bantal, ya kan? Misalkan saya akan membuat dua jenis bantal, kemudian bantal itu saya misalkan dia itu adalah jenis A dan jenis B. Nah, sedangkan bantal jenis A ini membutuhkan juga kain sebanyak 1 meter persegi, dan bantal B juga ini membutuhkan kain juga sebanyak 1 meter persegi. Kalau kalian melihat kasus ini, dapatkah kalian itu menyelesaikan atau setidaknya menentukan himpunan penyelesaiannya ataukah model matematikanya? Kayaknya masih bingung ya. Tidak apa-apa.
belajar pada siang ini. Jadi nanti kalian itu akan diskusikan dengan teman-temannya kayak gimana seandainya menemukan suatu masalah dalam kehidupan nyata. Kemudian itu yang akan kita buat ke dalam himpunan penyelesaian supaya kita bisa mengetahui jumlahnya, banyaknya, bahkan nanti bisa digunakan untuk menghitung keuntungan. Nah, oke, anak-anak, setelah ini saya akan membagi kelompok kalian. Silakan berkumpul dengan kelompoknya yang sudah saya bagikan di awal tadi. Ya. Kelompoknya, misalnya kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini ya, kelompok 4 di belakang sini, kelompok 5, 6, dan 7. Ayo, waktunya 2 menit untuk gabung di kelompoknya. Kelompok 1 di sini, di sini. Ya, itu meja 2 ya. Menghadap ke belakang. Ayo, kelompok 1, kelompok 2. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan wakil kelompok ambil LKPD yang ada di tangan saya. Silakan dikerjakan LKPD-nya, ada petunjuknya di situ sampai waktu 12.20 ya, jam 12.20. Waktunya jam 12.20, kalian itu sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Jika ada yang kebingungan, silakan nanti ditanyakan. Silakan diskusi dengan baik. Waktunya dimanfaatkan dengan baik. Nanti akan ada yang mewakili kelompoknya untuk presentasi. Saya kasih waktu, silakan untuk dikerjakan. Ini udah rampungkan, berarti X tambah Y, X tambah Y.
satu lebih atau lebih besar nol, itu nilainya apa? Benar. Iya benar. Kalau dia benar itu artinya bahwa dia menuju kemana? Ini masuk. Coba. Oke, waktunya 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi, silakan diselesaikan. Maskapai penerbangan mempunyai pesawat dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang. Setiap penumpang kelas eksekutif boleh membawa bagasi tidak lebih dari 60 kg dan kelas ekonomi tidak lebih dari 20 kg. Sedangkan pesawat tersebut mempunyai kapasitas bagasi maksimal 1.500 kg. Tentukanlah A. Model matematika dari permasalahan tersebut. B. Grafik hitungan penyelesaian. 3X sama dengan itu karena dibagi 20, 60 dibagi 20 sama dengan 3, 20 dibagi 20 sama dengan 1 karena ini di depan variabel 1 itu tidak harus ditulis. Jadi 1500 dibagi 75 sama dengan 1500 dibagi 20 sama dengan 75. Jika nilainya lebih besar dari 50 baru tandanya lebih besar karena di depan variabelnya cuma angka 1. Oke, kayaknya dia juga kebingungan ya, tapi tidak apa-apa. Jadi saya sampaikan di sini, tanda ini lebih kecil sama dengan 50. Kenapa kita pakai lebih kecil? Di soal apa bacanya di soal? Daya tampung apa? Maksimum. Jadi kalau daya tampungnya minimum, maka pakai ya lebih besar sama dengan 50. Itu bedanya ya. Itu supaya lebih dipahami lagi. Oke, tidak apa-apa, silakan ditutup Twin sama Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1 saya Asta. Saya Jeffrey. Kami akan menjelaskan tentang soal tadi. Kita tidak soal tersebut. Jadi kami ganti dengan sekali. Kategori daya tampung 1. Ekonomi 1, batasannya 50. Kategori bagasi, banyaknya penumpang eksekutif 60 kg, penumpang 20 kg dan batasan 1.500 kg. Hubungan-hubungan yang terdapat dalam tabel di atas adalah daya tampung penumpang X tambah Y kurang lebih 50 dan daya tampung bagasi 60X tambah 20Y kurang lebih 1.500 atau 3X tambah Y kurang lebih 75. X dan Y menyatakan banyak penumpang, maka X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. X tambah Y, X tambah Y. Benar ada? Ada satu. Sebenarnya bisa ditulis itu 1 dikalikan dengan X, tapi semua variabel yang dikalikan dengan 1 itu hasilnya sesuai
1 dikalikan X sampai itu X, maka masih tetap 1. Dan Y juga sebaliknya. B. Grafik himpunan penyelesaian. Kami menggunakan cara yang pertama adalah menentukan titik potong tersebut dari X tambah Y lebih kecil dari 50. Titik potong dari X dan Y, titik potong X yang pertama adalah 0,50, maka titik potong X adalah 50,0. Potong sumbu X pada titik 0,50 dan potong sumbu Y pada titik 50,0. Selanjutnya ambil seberang titik pada garis uji. Misalkan kami menggunakan titik uji, jawabannya itu adalah 0,0 dan substitusikan ke persamaan X tambah Y lebih kecil dari 50, maka X tambah Y lebih kecil dari 50 sama dengan 0 tambah 0 lebih kecil dari 50. Hasil 0 tambah 0 adalah 0, sedangkan jadi 0 lebih kecil dari 50, nilai benar. Ini adalah gambar dari grafik tersebut. 75. Oke, X lebih besar 0. Akan buktikan. Coba kamu hapus dulu ini supaya tidak mengganggu ya. Ini saya kasih lihat di sini ya. Ternyata memang jawabannya sama ya. Nah, inilah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek apakah jawaban kalian itu, himpunan penyelesaiannya itu jawabannya benar atau salah, kan? Ya. Sebelum saya meminta kalian untuk kembali ke tempatnya masing-masing, saya minta dulu tanggapannya. Kayak gimana perasaan kalian setelah pembelajaran siang ini? Siapa yang mau angkat tangan? Saya Pak. Oke. Saya dengan metode pembelajaran seperti ini saya mudah paham Pak dengan apa materi yang disampaikan. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Dapat belajar dan bekerja sama dengan baik bersama anggota kelompok saya, dan saya senang karena sekarang saya tahu bagaimana cara menghitung ketidaksamaan linear dua variabel itu. Oke, terima kasih. Untuk mengerjakan ini, saya minta tolong yang di depan sini silakan dibantu membagikan ke temannya yang ada di sana. Ya, silakan dikerjakan. Oke, silakan dibantu membagikan ke temannya yang ada di sana. Ya. Nah, di situ ada petunjuknya, tulis nama lengkap kalian, kelas, nanti yang nilainya jangan isi. Nilainya Oke, waktunya 1 menit lagi. Ya, waktunya 1 menit lagi. Oke, silakan yang di belakang dikumpulkan punya temannya. Oke, terima kasih. Masih ada yang belum? Oke, sudah semua ya? Nah, jadi nanti ini akan saya nilai. Jadi nilainya di bawah 70 itu artinya bahwa belum tuntas ya. Dan akan diadakan remedial atau penilaian nanti. Kemudian yang nilainya di atas 70 itu saya anggap sudah nilainya tuntas dan tidak usah remedial lagi. Nah, oke. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas masih berkaitan dengan ini ya. Tetapi kalau yang tadi ini kan masih menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk selanjutnya itu kan ada istilah bahwa menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum itulah yang akan nanti kalian bisa menggunakannya untuk menentukan jika kalian mau dagang, kalian bisa menentukan keuntungannya. Sama halnya dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Misalnya kalian ingin jual sepeda dan ingin mengetahui keuntungan jual sepeda itu. Nah, nilai optimum inilah yang bisa digunakan untuk
menghitung keuntungan yang akan kalian dapatkan. Dan itu yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya minta ketua kelas lagi untuk pimpin doa sebelum pembelajaran kita selesai. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Saya cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya ingin tes dulu semangatnya. Kayak gimana semangatnya kalau sudah mau selesai? Kayaknya lebih semangat ya. Oke, semangat pagi. Oke, saya tutup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.